dia semakin bertemu sama pasangannya, semakin seperti itu, saya kepikiran, makanya saya turunin. Jadi saya di situ akan mempelajari lagi totalitas. Habis ini tak akan coba tak kasih pasangannya. Akhirnya si betina itu sama pasangannya dengan jirainya naik sedikit langsung berani. Jadi gini Om Aris, pengalaman main lobet itu kan pertama dulu kan ternak lobet, terus ternak itu tahun berapa ya? Waktu zamannya lobet itu belum ada yang jual kandang kotak, belum ada Om, cuman bikin dari ram-raman itu toh. Oh, dari streaming itu ya? Kan dari ayaan pasir itu loh. Oh iya. Itu belum ada itu udah berapa tahun Om? Saya ternak udah lama, saya nggak tahu dunia perburungan, dunia lomba, nggak tahu. Kok setiap orang ke rumah cari kekean itu apa kan gitu Om, saya penasaran. Akhirnya saya lari ke lomba, lihat-lihat kok asik, kok enak kan gitu. Terus saya mandiin, saya lihat di tutorial, kok nggak ada yang nyambung sama sekali, susah nyari itu, tanya teman sana sini nggak ada yang ngasih kan gitu. Akhirnya saya belajar sendiri, caranya seperti ini, nanti disendiriin atau enggak dikerodong kok gacor tak lombain nggak mau jalan, pusing pokoknya jalurnya pusing ya. Nah, akhirnya saya itu waktu itu gacor di rumah banyak Om, karena sering saya sendiriin kan gacor itu betina Om. Terus saya tawarin ke temen, laku dari laku terus ada temen dari Taman Sari ya nawarin betina durasi gacor Om, udah gacor udah enak, saya pelajarin, saya bawa lomba nggak jalan, akhirnya sampai rumah saya track kok mau kerja gini, mau nembak gitu ya, akhirnya saya tempel berdua itu, saya pisah agak jauh, bunyi, agak jauh lagi bunyi, tapi saya masih punya PR Om, setelah bunyi ini kelihatan burung lain nggak mau bunyi, gitu saya bingung. Nah di situ akhirnya tak bawa ke gantangan, seiring waktu berjalan kok durasinya tambah molor, tambah panjang, cuman bunyi cuma sekali, nanti nggak mau bunyi, sampai rumah tak tempel lagi kan gitu. Akhirnya selang waktu coba kalau si pasangannya ini tak masukin ke betinanya, si jantan ini cuman lebih mudah, udah agak lama tak ambil jantannya, tak umpetin, selang berapa lama dia bunyi, kok selang 5 menit 10 menit dia mau bunyi, berarti sampai gantangan tak ambil pasangannya sekitar 10 menit. Oh iya. Itu belum maksimal Om, baru intinya ngambilnya cuma 5 menit 10 menit gitu ya. Soalnya lihat di rumah kayak gitu, di tas kayak gitu jadi. Terus jalan lagi si betinanya ini tambah gacor kalau di rumah. Gimana, tapi masih sama pasangannya bunyi, udah bunyi. Saya semakin bingung, akhirnya tak masukin jadi satu, tak tempel kanan kiri sama burung lain juga pasangan. Itu saya diemin, nggak tak mandiin, tak sampain, tak kasih pakan kenceng, jemur kenceng Om. Karena apa jemurnya kenceng karena berapa lama itu kira-kira, pokoknya saya kepikiran gini Om, si betinanya ini karena sudah gacor, lama-lama lemak, kan kalau betina tambah usia kan lemak. Akhirnya saya jemur kencang kok tambah sedikit agak sardot.
Duh bingung saya om, ini gimana om tambah sardot, tak singkirin tetap di dalam rumah, tak sendiriin. Akhirnya iseng-iseng tak ambil si betinanya sendiri. Akhirnya si betina itu bunyi sambil sardot tak diemin om, pakan semakin tak kencengin. Tapi itu sendiri masih sendiri total nggak dipasangin lagi? Maksudnya tak coba pisah. Oh dicoba pisah. Tak coba pisah, tak sendiriin kok semakin bunyi tak tambahin jemur. Tak tambah jemur, dia dengan pakan kenceng kok sambil mata-mata kan gitu. Loh kok awalnya dari sardot kan gitu om. Itu saya masih ada PR lagi. Disendiriin gacor dengan gaya begini di lapangan masih nggak mau jalan lagi. Saya pusing om. Saya udah nggak mau kepikiran. Itu menurut Om Agus waktu itu sudah dianggap sudah komplit belum dengan mata? Belum. Oh belum. Masih sardot berarti ya? Masih sardot. Terus gimana? Nah terus saya kepikiran ini burung kenapa gacor dengan gaya mata-mata seperti itu nggak mau bunyi. Saya jengkel om, saya pisah dari jejerannya, saya ambil dari pasangannya, saya taruh di kandang ternak sendirian. Di kandang kotak? Bukan, depannya ada ternak. Si betinanya tak taruh depannya. Wes karemu meh bunyi karemu nggak bunyi terserah. Dari situ om saya nemuin yang namanya lobet itu nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin kan beda lobet, beda karakter ya om ya. Mungkin pas itu rezeki saya, situ bunyi terus om. Cek dengan gaya mata-mata gini sampai mata-mata. Itu disendiriin berapa lama itu? Hampir seminggu lebih. Berarti ditaruh kandang ternak? Bukan. Di depan kandang ternak? Depan kandang ternak. Itu koloni berarti kandang ternak koloni ya? Iya pokoknya ada pasangannya semua. Iya. Ada pasangannya semua. Betinanya tak taruh depannya. Jaraknya berapa meter? Paling jarak 2 meter lah. Kelihatan gitu. Jadi tak nggak diapa-apain? Nggak apa-apa. Mandi, jemur segala macam. Pakan kencang. Jemur nggak sama sekali ya berarti ya? Nggak. Waktu itu kan saya kan waktu itu cuman punya kepikiran pakan kencang itu cuman pakai yang kemasan, kadang-kadang pakai ebot, kadang-kadang pakai plastik, kadang-kadang pakai pakan. Udah nggak ada teratur. Pokoknya pakan kencang sembarang lah istilah gitu ya. Karena saya saking jengkelnya. Burung itu. Akhirnya dari situ mulai enak, saya mulai totalitas. Oh berarti ini si burung sudah mulai di titik ibaratnya kayak ininya gimana saya nggak tahu pemahaman. Ya lah, intinya nggak tahu dia ngedol burungnya wacak banget lah, dia nggak mau diem gitu. Ya, itu benar-benar sudah konslet kalau waktu itu ya om ya. Udah. Berapa lama itu? Berapa lama om dari mulai dicabut dari kan disampain, terus dijemur kenceng sampai kayak sardot, terus dicabut itu berapa lama dari mulai dicabut dari pasangannya ditinggalin di depan kandang ternak itu? Sebulan. Dia semakin gak ketemu sama pasangannya, semakin seperti itu, saya kepikiran, pakannya saya turunin. Jadi saya di situ akan mempelajari lagi totalitas. Habis ini tak apain, coba tak temuin pasangannya berdua. Akhirnya si betina itu sama pasangannya om, dengan birahinya naik sedikit langsung gaya. Saya ada videonya om, gaya pokoknya birahi dikit bunyi, seperti lobet gak kenal birahi om. Jadi birahi dikit bunyi gitu. Akhirnya udah mulai begitu tak taruh sendirian berdua dengan cara gini om. Kok ini lobet ini sepertinya bunyi itu enaknya bukan narung tapi bunyi karena kangen sama pasangannya konsepnya sama aja terus gitu. Akhirnya saya ambil setelah sudah berdua sendiri di kamar sendiri, saya ambil pasangannya, saya umpetin sekitar 3 hari 4 hari. Dia bunyi, udah bunyi tuh om tak kasih hadiah. Oh kamu bunyi tak kasih hadiah pasangannya. Nanti tak cabut lagi tak godain bunyi tak kasih hadiah. Jadi saya bikin mindset pikiran dia kalau dicabut dia nanti bunyi dia dikasih hadiah. Tak kasih gitu. Hadiahnya ketemu pasangannya. Ya. Keren ini. Ya. Keren ini sahabat excellent. Ada satu konsep yang menarik di tempatnya Om Agus nih. Jadi katanya menurut Om Agus ini dia membuat burung itu seperti berlatih. Ketika pasangannya diambil, dia kangen dan dia mau bunyi, dia dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Dicampur sama pasangannya. Agak unik ini caranya. Yuk kita lanjut nih. Gimana? Terus gimana Om Agus setelah itu kan betina ya. Betina. Cuman gini Om Aris. Ini kan pengalaman saya, mungkin dari lobet lain kan tidak bisa seperti itu. It's okay, nggak masalah. Kan ini hanya berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu lebih bagus kalau. Kan akhirnya dengan seperti itu, seperti itu, akhirnya si betina pun tetap bunyi. Saya pun nggak bisa ngeredam ini birahinya. Akhirnya saya tempel lagi.
seperti caranya jenengan. Kalau tempelnya ini ya ini, kanan kiri ya ini, jangan dirubah-rubah. Ditempel maksudnya ditempel gimana maksudnya? Jadi ini ada pasangannya, ini ada pasangannya, dia ada pasangannya juga. Oh. Saya ngelatih si betinanya ini sampai di mana tingkat keponya di antara kanan kiri. Awalnya dia naik turun bingung itu kanan kiri, lama-lama nyaman. Dengan proses seperti itu tidak saya apa-apain. Saya taruh dalam, misalkan saya senggang ya tak jemur, tapi tak kasih cepu, nggak kasih apa semprot itu enggak. Cuman kalau pakannya saya kalau sudah benar-benar gacor, melek putih sama kena risit sedikit, itu udah pasti. Tapi awalnya tinggi toh? Tinggi. Awalnya tinggi. Sebenarnya prosesnya hampir sama ya Om ya. Kejahatan pun sama diturunkan, akhirnya cuman milet putih sama kena risit. Kena risit itu pemberiannya tiap hari paling tiap hari. Ya, cuman paling berapa jimpit itu ya untuk naikin birahi aja ya. Jadi ya tetap milet polos sama sedikit milet kena risit. Setelah itu proses jalanin gantangannya gimana Om? Tadi kan Om cerita katanya susah jalan gantangan nih. Akan gini Om Aris, setelah sudah bertiga ini saya pisah Om. Enak. Pisah berdua atau sendiri? Bisa sendirian. Saya tes kok berani bunyi sendiri. Selama 1 minggu berani bunyi sendiri. Besoknya saya coba dengan seperti jenengan itu. Di sini ada burung banyak dengan jarak sesuai gantangan. Kalau di atas kan saya nggak punya gantangan. Tak taruh bawah, ini tak taruh di situ. Tak cari titik dia maunya di tengah atau di pinggir. Gitu toh. Ternyata tak taruh pinggir, dia masih mau bunyi. Terus mulai latih gantang, ceritanya gimana Bang? Awalnya kok tiba-tiba dilatih gantang itu? Jadi gini Om Aris, kalau saya modal nekat, modal faktor asal gantang, saya sendiri kan juga nggak terlalu banyak uang, jadi kan pengen gimana sih caranya agar nggak seperti ngocok arisan, nggak bejo lah, cuma bejo ya Om ya. Akhirnya di rumah kan karena ternak burung, saya modal kandang banyak. Saya taruh sesuai gantangan dengan saya cari enaknya seperti gantangan. Di mana dia mau kerja, mau di pinggir, mau di tengah. Tapi itu kan harus PR saya. Setelah dia mau kerja di pinggir sudah bunyi, besok mungkin seminggu lagi saya taruh tengah, biar dia mentalnya jadi Om di situ. Nah gini Om Aris, ketika saya ambil dari pasangannya saya umpetin, saya laras di bawah. Saya laras di bawah itu dengan dilihatin burung banyak. Akhirnya dia mau kerja, udah saya punya patokan, yakin ini burung ini kerja di gantangan. Karena dengan latih mental di rumah. Dengan latih mental di rumah seperti di gantangan jadi yang awalnya saya masa bodoh jadi totalitas. Saya harus bisa jalankan ini di gantangan. Bahkan saya nggak punya tim Om waktu itu. Udah asal modal nekat, saya ladberan menang sampai diomongin orang. Burung kayak gini buat ladberan, saya nggak tahu awalnya saya ternak biasa kan gitu. Iya. Terus saya bawa event-event waktu itu di Parijoto Cup itu saya nyebut dapat juara kelas utama. Kelas utama itu Parijoto Cup tahun berapa itu saya juara 1. Kayaknya bareng Rembes mainnya ya waktu itu ya. Bukan. Oh bukan, yang bareng Rembes itu pas event apa ya Om? Aku tuh inget ada bareng Rembes kayaknya lebetnya. Waktu Danyon ya. Bukan Om, waktu Kombes Cup. Oh ya Kombes Cup itu Om juara 2 kalau nggak salah ya. Nggak tahu, jangan enggak. Nggak apa-apa juara 2 tuh Om. Nggak tahu itu waktu itu. Kita bahas kembali lagi Om. Oh iya. Ya saya kan pokoknya yakin itu menang lah ya. Menang saya lomba ke tingkat nasional nggak pernah dinilai, makanya udahlah saya pokoknya asal gacor jual gitu. Tapi gini Om Aris. Terus akhirnya itu konslet ya Om ya, dibilang konslet ya di gantangan ya. Jedanya berapa lama itu? Sebentar Om, paling jeda 2 detik 3 detik kan berangkat lagi dengan durasi hampir 1 menit. Kalau betina mewah Om Aris. Iya mewah ya. Kalau betina memang kalau jadi mewah. Sekarang diambil sama bos Batam yang namanya Bons Pet Shop Batam, masih saudara sendiri. Oh, sekarang di Batam sana. Jadi itu lobenya dulu namanya Harum ya. Ya, saya sempat dengar itu burung itu sempat tenar. Sempat lumayan jadi perbincangan, walaupun mungkin tidak sampai blow up, tapi aku sempat dengar. Sempat saya dengar di waktu itu kan PBI saya juga diajak orang-orang KLI. Makis ikut saya, ikut kemana, ikut lomba. Cuman saya nggak tahu, udah dinilai juga nggak tahu, dikasih bendera semua nggak tahu. Yang penting burung saya udah jalan, udah seneng. Cuman prinsipnya gitu Maris, kalau main betina, ketika betina itu dibikin sistemnya bukan narung.
dibikin sistem itu dia ngekek karena kangen sama pasangannya di terapi tadi ya, dikasih hadiah tadi ya. Cuman ada minusnya Om Aris. Minusnya apa? Jadi gini, ketika si lovebird betina ini sudah sama pasangannya, cuman kan dengan catatan pasangannya itu harus jantan yang lebih muda, lepas paut. Syarat utamanya pasangannya jantan lebih muda lepas paut harus itu. Nanti ditempelin, dia mau enak itu berarti dia pasangannya. Kalau misalnya nggak mau enak, nah itu ganti lagi Om Aris. Oh, ganti jantan tempelannya yang mau enak gitu. Iya. Jadi sebenarnya dia kalau udah mau narik terus kasih pasangannya itu. Nah terus gini Om Aris, kalau misalkan selama sudah enak buat jalan-jalan itu tuh kok sudah nggak kerja, dikatakan nggak kerja, berarti dia bosan sama untulannya. Itu wajib. Oh bisa bosan ya Om? Itu bisa ditanyakan kalau yang sering main betina, ibaratnya betina pasangan tuh kadang-kadang nggak mau jalan, nggak itu bosan sama pasangannya. Terus harus wajib diganti. Biasanya berapa lama itu untuk penggantian dari bosan sama anu? Biasanya rata-rata aja, kira-kira berapa lama biasanya? Sepengalaman saya gini Om Aris, ketika saya tempel sama pasangannya dia cocok, saya coba masukin. Ketika dia bersin-bersin bulu udah enak, saya coba pakai spray embun, dia bersin bulu bareng, udah tak pakai. Tapi kan itu belum yakin Om Aris. Tak coba pisah dengan sistem awal tadi, dikelihatkan belum banyak, ngeder nggak, kerja nggak. Kalau udah enak, yakin itu pasangannya yang tepat Selain untuk penggantian, nah itu periode ganti dari misalnya jantan pasangan pertama yang udah diganti ke jantan kedua ini berapa lama biasanya rata-rata sampai bosen itu? 4 bulan. Jadi pemakaian 4 bulan rata-rata ganti 4 bulan rata-rata ganti. Tapi gini Om Aris, ketika dia sudah dapat pasangan baru, ini wajib diolah lagi mindset dia. Mindset dia itu yang kangen itu, setting kangen. Oh, kayak diulang lagi memorinya dikeluarkan lagi ya. Jadi sistem kangen tadi dijauhkan dari pasangannya, dia bunyi kok 2 hari, kalau awal-awalnya Om tak diemin, dia bunyi, kadang berhenti bunyi. Sudah 2 hari, 3 hari tak masukin. Jadi ini kan semakin rasa cintanya semakin erat kemarin. Udah semakin enak, mulai dengan setting yang model hadiah. Dia bunyi tak kasih, besok tak godain lagi, bunyi-bunyi tak kasih. Ada treatmentnya juga ya. Dan khusus ini saya banyak belajar sahabat excellent nih. Sama-sama. Saya untuk betina ini Om Agus ternyata jago. Dia bahkan beberapa, ini cerita dari tidak cuma dia sih, beberapa teman ada yang cerita nih, katanya Om Agus sering nuntun dan akhirnya jadi. Memang dia pengalaman di betina konslet dan kebetulan nama Lovebird Harum ini cukup lumayan terkenal teman-teman. Moga-moga ini bisa jadi berguna nih untuk teman-teman yang notabene pengen belajar Lovebird konslet betina. Ini teknik ini original nih, benar-benar original dari tempatnya Om Agus. Jangan dikira nih Om Agus ini media. Bukan media. Ini makanya kan kemarin waktu di vlog saya itu pemain macam media, karena memang betul-betul dia tuh pemain. Dia bahkan sempat nyetak Lovebird konslet yang betul-betul dari bahan hanya gacoran. Yuk kita tanya lagi nih, apa kesulitannya nih di luar itu, apakah ada tingkat kesulitan atau gimana perawatan lebih lanjutnya kita tanya. Kalau menurut Mas Gus ini kesulitan apa nih sebenarnya di betina ini yang paling buat pusing ini sementara ini betina itu apa tuh? Kadang-kadang gini Om Aris, ketika sudah enak kita tingkat birahi betina kan nggak tahu. Kadang-kadang dia ngantem gigitin bulu sampai rusak. Itu yang bikin pusing Om Aris. Kayak nyerit gitu ya Om ya? Kayak nyerit. Itu cuman performanya masih bagus. Kerjanya masih bagus. Cuman kan kadang-kadang rusak dulu, kerjanya masih bagus. Saya di situ yang nggak tahu. Sampai sekarang belum ada cara ngatasinya ya? Nggak tahu. Tapi kerja dari masih normal ya? Masih normal. Cuman tak diemin lama-lama bersih lagi, jalan lagi. Cuman tingkat-tingkat itu yang nggak tahu. Yang penting saya kan melihat burung saya jalan, bahkan orang bilang konslet, saya nggak tahu konslet. Yang penting kerja enak buat jalan-jalan gitu harus. Keren. Ternyata dibalik seorang media yang namanya Om Agus ini, yang channel YouTube-nya jangan lupa saksikan. Agus aja, ini channelnya menarik, terutama untuk yang betina ini keren banget teman-teman. Ya terima kasih Agus. Enggak lah, kalau memang fakta nyata kita nggak perlu takut-takut mengungkapkan, dan itu betul-betul bisa jadi istilahnya teknik buat teman-teman yang belajar betina. Saya juga cukup pusing Om, saya dapat ilmu banyak ini hari ini dari Agus.
selain dari belajar tentang YouTube, tapi juga ini ternyata saya di sini nemu nih teknik betina, dan ini katanya teman-teman sih cukup manjur, makanya saya hari ini saya tanya betul-betul detail. Ya moga-moga itu berguna. Tapi Itu dulu gimana? Gini Om, kalau untuk misalkan rekan-rekan yang misalkan masih awam masih ini, kita bantu aja, kita bantu di komentar, mungkin kan. Oh iya. Kan gitu kan. Kendala-kendala kan beda-beda Mas. Nanti kan misalkan di komentar apa-apa kita bantu aja. Oke, siap nih. Kebetulan ini Om Agus nih. Komentarin jenengan. Oh iya, saya juga, tapi channel Om Agus juga. Jadi ini sahabat excellent nih, ini betul-betul orang baik sih ya. Jadi susah ngomongnya ya. Om Agus ini orang baik, dia betul-betul mau membimbing nih bagi teman-teman yang pengen bisa mungkin nanti ke saya, ke channel saya, ke Excellent Bird, atau mungkin ke channel Agus aja. Itu nanti monggo kalau yang mau tanya-tanya tentang betina, saya belum begitu jago sih di betina, saya terus terang saya penggila jantan. Dan Om Agus ini pakarnya betina kita ini kayaknya sejodoh sih memang. Amin. Berapa kali buat apa konten ini saling melengkapi, moga-moga ini bisa berkelanjutan ya. Oke, sahabat excellent, nanti bisa tanya-tanya langsung ke channelnya Om Agus saja atau ke channel saya. Oke, terima kasih. Salam minor.